Saya bawa santai, kecepatan stay di 60-70. Kaget saya bang, di depan itu ada orang wanita, rambut panjang dengan baju putih, diri di samping jalan. Abang tahu sendiri, di Cipali itu nggak ada kampung dan itu hanya hutan ataupun sawah yang luas. Secara akal manusia yang normal, nggak mungkin dong ada wanita di pinggir jalan tol. Kita jalannya muter, saya ikutin, ternyata di situ jalan buntu bang. Dan sebelum jalan buntu itu ada rumah kosong gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misi di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi tahun 2022 dulu beliau sempat nih perjalanan pulang kampung menuju Jogja, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saat perjalanan pulang kampung itu, beliau mengalami kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang samping gue ini. Halo bang. Ya. Siapa namanya nih bang? Anwar. Bang Anwar. Iya. Tinggal di mana Bang Anwar? Cikarang. Dan kali ini Bang Anwar nih mau bagi pengalaman perjalanan dari mana nih? Dari Cikarang sih. Dari Cikarang pulang kampung ke Jogja. Oke, siap, tahan dulu Bang Anwar ya. Gak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Anwar, kisah pengalaman tadi Bang? Kisah pengalaman saya pada awalnya itu rencana. Saya mau ke Jogja, niat untuk silaturahmi. Kebetulan emang istri itu niatan mau prewedding di sana. Istri? Sebelum jadi istri. Masih pacaran? Masih pacaran. Oke. Jadi rencana ini tuh udah direncanain 2 minggu sebelumnya. Saya tuh asli dari Jogja, di Bantul. Tetapi pada saat sekolah, selama saya sekolah itu keluar dari Bantul ke Cikarang lah untuk ikut merantau ke orang tua. Orang tua merantau juga. Nah, sampai akhirnya saya niat benar-benar mau ngebawa nih calon istri saya sekalian silaturahmi. Mau ngasih inilah pengenalan. Oke. Pengenalan ya kan, pengenalan ke keluarga besar. Si istri bilang, calon istri, sekalian aja prewedding di sana. Toh kita juga kan mau nikah. Oke, saya ACC, aturlah rencana tuh untuk harinya, tanggalnya, sampai waktunya kita prepare sekitar 3 hari sebelum perjalanan. 3 hari sebelum perjalanan itu ada temen bilang, Bang, gue ikut dong ke sana. Ya. Oke, di situ sempat konsultasi dulu kan ke calon istri, ini gimana mau ngikut begini gini. Oh ya udah nggak apa-apa ikut buat ngeramein aja di sana kan biar nggak sepi-sepi banget. Teman abang ikut ini cewek atau cowok? Cowok. Oh cowok. Sebenarnya saya ragu untuk ngajak dia karena omongan dia tuh yang nggak bisa kejaga bang. Nggak kejaga gimana nih? Dia tuh nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu bang. Dan lebih cenderung menantang sih, bukan hanya nggak percaya. Dan dia juga sebenarnya omongannya itu nggak kejaga dan agak sompral. Ditambah dia nggak percaya hal begituan, tapi lebih cenderung menantang, bukan hanya tidak percaya, Bang. Omongan ke orang lain pun ya omongannya kayak nggak pakai filter aja gitu. Oke, asal cepat ceplos. Iya. Pada waktu itu, oke, istri udah nge-CC, saya oke. Tibalah hari Sabtu. Oke, saya habis asar, prepare lah semua barang. Prepare mobil, cek kondisi, jam 9 akhirnya saya berangkat, langsung jalan.
Selama perjalanan normal-normal aja bang. Oke, berarti fix nih bertiga jalan. Jalan bertiga. Calon istri sama temen. Calon istri saya di samping dan teman saya di belakang. Iya, iya. Sampai pada saat perjalanan itu saya anggap ya udah normal kan. Di situ saya ngomong di tengah perjalanan, tolong ya, lu jangan sampai omongan itu berantakan di sana. Lu baru nyobain masuk ke daerah orang lain. Jaga attitude, jaga bahasa. Udah tenang bang, gua nggak percaya kok sama hal gituan. Di situ kan nada dia ucapan itu seperti menantang gitu kan. Jadi malah dia bahas kayak gaib-gaib gitu ya. Iya. Lalu dibilang masalah attitude, masalah buat Kalau saya keluarga sekitar. lebih cenderung ke attitude, tapi malah dia ke arah ke sana. Iya, iya. Saya dalam perjalanan masuk ke rest area Cikampek lah. Di situ kita ngobrol-ngobrol santai, sekalian isi bahan bakar plus beli makanan dan minuman untuk di jalanan. Iya, iya. Dari situ lanjut perjalanan lagi. Pokoknya kita keluar dari rest area itu sekitar 1 sampai 1,5 jam ya bang ya. Itu udah masuk tol Cipali. Kebetulan di situ istri tidur. Temen juga tidur di belakang. Saya bawa santai, kecepatan stay di 60-70. Kaget saya bang, di depan itu ada orang wanita, rambut panjang dengan baju putih, diri di samping jalan. Abang tahu sendiri, di Cipali itu nggak ada kampung dan itu hanya hutan ataupun sawah yang luas. Dan itu posisi sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Ini ada wanita bang, di samping jalan tol. Sedangkan di situ posisi seingat saya sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Yang notabene jalur Cipali itu nggak ada kampung bang, hanya hutan ataupun sawah. Iya, iya. Secara akal manusia yang normal, nggak mungkin dong ada wanita di pinggir jalan tol. Di situ saya masih mikir positif, ya udah oke lah. Saya lanjut, cuma baca doa, bikin rileks, jalan. Akhirnya di perjalanan tuh, istri juga bangun sekitar jam 2, jam 3-an, temen bangun kan, kita ngobrol-ngobrol santai. Dan di situ saya nggak ngebahas apa yang saya lihat tadi di jalanan. Biar mereka tenang-tenang aja, nggak panik kan karena di jalanan. Sampai akhirnya kita jam 4:30, sekitar 4:30 kita istirahat untuk sholat subuh. Sholat subuh, saya di situ istirahat sebentar lah. Untuk sarapan ini itu, lanjut jalan lagi sekitar jam 5. Dan akhirnya sampai ke lokasi di Bantul jam 10. Nah nyampe situ tuh ya tenang-tenang aja. Pada saat itu ya saya baru ceritain apa yang saya lihat. Istri nggak percaya. Saya pikir kan saya cerita ke istri aja yang emang istri tuh sebenarnya percaya dengan hal gituan, tapi nggak percaya. Apalagi saya cerita ke temen saya nih, yang emang dia dari awal itu dari dulu nggak pernah percaya hal-hal kayak gitu. Oke. Ya udah, saya putusin udah cukup lah. Saya cerita ke istri saya nggak percaya, udah nggak perlu saya ceritain lagi. Nah, saya sampai sana, ya udah kita singgah nih di rumah nenek. Rumahnya sih ya pada umumnya aja. Setelah itu kan ada mbah datang, nyapa, nanya. Perjalanan dari sana jam berapa, jam segini. Pada umumnya lah nanya ke cucunya. Langsung saya turunin semua barang tuh yang ada di kendaraan untuk masuk ke dalam. Lanjut saya istirahat, saya nggak tidur di kamar, saya tidur di ruang tengah. Istirahat lah karena perjalanan jauh juga kan lumayan. Ya, belum tidur semalaman tuh ya. Iya. Istirahat sampai akhirnya bangun. Nah pada saat saya baru bangun tidur lah. Kita mulai ngobrol-ngobrol sama keluarga mulai pada datang kan di situ nyambut saya. Nah di situ ada om ngobrol-ngobrol. Pas saat saya dengerin obrolan si om saya dengan teman saya tuh pakai bahasa lu gua gitu bang, yang nggak saya seneng. Iya, kurang sopan ya. Kurang sopan. Ya memang secara umur nggak beda jauh. Tetap aja itu bukan bahasa yang dipakai di sana. Sebenarnya nggak masuk di sana, tapi dia pakai. Iya. Di situ saya udah mulai nggak seneng bang. Saya aja kalau biasa sama teman gua lu, tapi ketika sama orang yang di luar sama orang lebih tua gitu ya. Iya. Saya gitu. Nah, Iya. harusnya kan seperti itu. Jadi kenapa sih masih dipakai? Padahal kan udah saya bilangin dari awal perjalanan. Beres kumpul-kumpul keluarga, kita prepare mandi untuk sholat maghrib. Nah udah masuk maghrib nih bang nih, saya berangkat tuh ke masjid, berangkat berdua sama teman saya. Masjidnya sih nggak jauh dari rumah, paling sekitar 100 meter sampai. Tapi kita harus ngelewatin lapangan.
Nah di lapangan itu gue emang sempat lihat-lihat kan, udah lama banget gak ke kampung, lihat-lihat. Nah di situ gue ngedenger ada suara yang ngedehem. Gue nengok ke kanan, gue cari sumber suaranya dan itu pocong bang. Kaget bener asli. Tingginya lebih tinggi dari gue. Dan di situ cuma gue yang ngeliat si pocong itu. Temen gue nggak ngeliat, tapi dia ngeliat cuma sekedar batang pohon yang gerak sendirian. Satu batang pohon yang bergerak sendirian, sedangkan di situ lagi nggak ada angin dan pohon yang lain nggak ada yang gerak. Pocongnya itu benar-benar bikin 2 hari nggak makan bang. Kenapa tuh? Mukanya sebelah hilang. Kepala sih lebih cenderung kepalanya setengah nggak ada. Oh, jadi kayak soak gitu? Nyerong gini bang. Oh. Jadi mulut dia ada dengan mata sebelahnya. Oke lah, di fisiknya seperti itu nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah total adalah aromanya bang yang saya cium. Jadi serasa kayak ada bangkai tikus 5 numpuk di satu ruangan, kita diem di situ, baunya kayak apa bang? Wih, bau banget ya. Temen dengan polosnya ngomong. Dengan bahasa dia yang sompral. Anjing bang, pohon gerak-gerak sendiri. Lu lihat kagak itu? Di situ kan gue lagi shock banget ngelihat begituan, gue ngerasain begituan, dan bisa-bisanya dia ngomong dengan kata-kata itu. Ya udah, pada akhirnya gue pulang sampai rumah. Pas saya sampai rumah nih, temen nanya ke saya, ngapa lu diem baik? Lu tadi ngeliat kagak pohon goyang-goyang tuh? Nah di situ saya masih diem karena masih shock bang ngeliat yang begitu kan. Berarti dia benar-benar nggak ngeliat pocong itu? Nggak ngeliat bang, dia cuma sekedar ngeliat dahan yang gerak, yang emang itu posisinya di samping si pocongnya. Entah belum dikasih lihat atau gimana ya. Dan apa saya ngelihat bukan dia. Ya udah, di situ oke. Di situ kita kumpul-kumpul keluarga lagi tuh. Keluarga kan banyak yang datang, kita ngobrol-ngobrol. Ngenalin lah, ini nih calon istri, mau dinikahin, gini. Ya pada umumnya aja kita sampai kampung. Nanya-nanya gitu aja. Ya di situ sebenarnya ada hal yang aneh yang dirasain teman saya. Teman saya ngerasa kedinginan sendirian bang. Padahal di situ nggak ada yang kedinginan. Di situ malah cenderung gerah bang. Jujur aja di tempat saya walaupun di ujung pelosok, di situ nggak dingin karena kita bukan di dekat gunung. Di situ dia pakai jaket, pakai celana panjang, bahkan pakai sarung. Anehnya sampai dia jam 10 malam, dia masih menggigil, tapi pada saat jam 11, jam 12, dia malah ngerasa gerah. Nah, jam 12-an tuh kita memutuskan untuk tidur. Saya sama teman tuh tidur di luar, Bang. Di teras, karena teras kan lumayan luas tuh, karena rumah di kampung kan. Istri di dalam, calon istri. Saya di luar, ngobrol-ngobrol sambil ya nyantai aja lah. Kira saya tidur jam 12-an. Sekitar jam 2 atau jam 3 saya ngerasa dingin. Ya udah saya bangun. Saya pindah ke dalam. Saya nggak bangunin teman saya karena teman saya tidur kan gak enak. Saya bangunin, ya udah saya tinggal dia di luar. Pada saat saya masuk nggak lama dia marah-marah. Wah kurang ajar lu, masuk sendirian, gue nggak diajak digituin kan. Saya orang masih posisi ngantuk kan pengen lanjut tidur. Tinggal saya sautin, udah berisik diem. Udah gitu doang. Ternyata pas pagi dia cerita. Dia itu pada saat saya tinggalin dia dibangunin bang. Ada yang nepok kaki dia, nepak gitu. Dan dia ngerasanya tangannya itu 2 kali lipat lebih gede dari tangan normal. Dan itu dingin. Oh. Makanya dia bangun. Terus dia masuk nyusul saya. Tapi dia ngeliat sosoknya siapa yang nepak itu? Kalau ngelihat enggak. Cuma nepok doang. Dia bangun langsung lari. Makanya dia langsung maki-maki saya. Di situ dia udah mulai agak percaya sih. Dengan hal-hal begituan. Saya bilang ya udah sarapan lah udah disiapin di sana. Terus ada rencana saya sama istri mau jalan-jalan kan pergi. Ya muter-muter sekitar kampung aja. Temen punya omongan, deket-deket banget, nyari tempat lain dong yang jauh sekalian, pengen nyobain gue di sini. Kata saya, udah nanti aja, kita masih lama di sini, masih 3 hari lagi, 3-4 hari, saya bilang kan gitu. Kita di sini dulu aja, muter-muter yang dekat, gue juga masih capek, kata saya kan gitu. Oke, muter-muter sampai akhirnya di situ diputuskan habis zuhur kita berangkat.
cuma muter-muter aja, muter-muter kampung aja gitu bang. Pengenalan lah. Oke, kenalin ke calon nih. Iya. Ini lo tanjakan kayak gini. Iya. Ini sawah gitu. Oke. Nah di situ kan si temen tuh ada omongan yang aneh. Bang, kok di sini kuburannya beda ya? Karena emang di sana tuh kuburan bener-bener masih sakral banget bang. Semua digerbangin. Terus ada yang ditutup-tutupin gitu pakai atap. Nah di situ ngomong, bang di sini kuburan begini semua bang. Emang serem-serem banget bang di sini. Perasaan kuburan mah di Cikarang biasa aja bang. Itu ngomong persis di depan kuburan bang. Oke. Di situ saya udah mulai, aduh, saya mau ngomong apa lagi ya? Saya mau ngomong kasar, saya masih lokasinya di sini. Udah saya tahan aja. Saya nggak jawab bang. Dia ngomong begitu saya nggak jawab. Ya udah di situ tuh muter-muter sampai sore. Ya asar lah kita balik. Kebetulan om pulang kerja, ngobrol-ngobrol lah sama om. Sampai akhirnya masuk waktu maghrib lagi. Saya sama teman saya udah nggak mau sholat di masjid lagi. Karena pocong jadi nggak ke masjid? Iya gitu bang. Oke. Agak serem juga 2 hari saya bang nggak makan. Masih kebayang? Masih kebayang bang. Nah pada saat itu sekitar habis isya tuh jam 7:30 saya disuruh sama om. Diminta antar makanan ke rumah temennya. Kebetulan sekitar jaraknya 3 kampung dari situ. Terus om minta lewat yang jalan belakang aja, lewat sini. Kebetulan saya tahu jalannya. Oh ya udah, minjem motornya om sebentar. Oh ya udah bawa aja. Saya ajak teman saya buat nemenin. Naiklah saya motor berdua. Saya lewat jalur belakang. Jalur belakang biar agak cepet lah kita sampainya. Jalanan itu dulu besar. Tapi entah kenapa pas saya kesana lagi, itu udah hampir ketutup sama pohon bambu. Ya emang di situ tuh bukan jalan yang dibeton, cuma tanah. Sekedar jalan setapak aja, tapi bisa dilalui motor. Nah saya kaget, kok ini pohon bambu semua, masih bisa dilewatin apa enggak. Ternyata pas saya lihat lagi, oh ya ada jalur sedikit lah. Saya masuk lewat pohon bambu itu. Pada saya di tengah-tengah pohon bambu, baru ngelewatin sekitar beberapa meter, kaget bang saya bang. Ngeliat pocong lagi bang, di sebelah kiri. Dan di situ teman saya ngeliat juga bang. Sampai akhirnya teman saya hampir pingsan gitu, lemes. Dia nempel ke pundak saya. Karena saking takutnya kan, saya cuma bisa megangin tangan dia. Gimana caranya biar nggak jatuh. Kalau dia jatuh juga saya bingung mau nolongin. Saya juga takut ya kan. Ya udah saya lanjut jalan, megangin sampai sana. Akhirnya sampai di lokasi, saya anterin di sana dan saya nggak berani pulang. Nunggu om saya ngejemput. Di lokasi nggak berani pulang? Nggak berani bang saya bang. Sampai lokasi saya sekitar jam 9-an. Itu kondisi si temen lu gimana bang? Ya diam aja dia. Syok dia. Karena seumur hidupnya baru ngeliat di situ. Oh, gila ya. Jadi pas sampai lokasi tuh temen sampai saking syoknya ya mau saya ajak pulang lagi. Saya juga takut. Tambah temen juga nggak mau pulang bang. Karena dia benar-benar takut. Saya juga nenangin juga di situ. Udah berusaha benar-benar nenangin. Tapi pada akhirnya dia tetap gak mau dan akhirnya nunggu om saya ngejemput. Di situ benar-benar dia shock sehebat-hebatnya sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa, lemes-lemesnya. Nah, selang sekitar setengah jam saya sama teman saya nunggu di rumah teman om saya. Om saya ngejemput tuh. Ditanya dong sama om saya, "Kamu kenapa?" Langsung dia cerita begini-begini, ngelihat pocong om begini, makanya saya nggak mau pulang. Loh kenapa nggak mau pulang? Udah nggak apa-apa, gini-gini. Dan kebetulan om saya itu punya kelebihan om, ngerti lah dia tentang hal-hal kayak gitu. Ya udah di situ dibantu dinetralin, dibuatin tenang lah sama om saya. Akhirnya dia mau pulang bareng om saya. Nah di saat itu om saya memutuskan untuk memutari jalan itu bang. Jadi kita nggak pakai jalur itu lagi bang, kita lewat jalur depan. Walaupun jaraknya agak jauh, tapi pada akhirnya kita sampai juga balik lagi di rumah. Dan di situ dia masih syok. Ya di situ juga saya pikir dia sudah stop lah, berhenti di situ gitu. Udah tenang, ternyata enggak bang, sampai pagi. Saya pagi dia mikirin terus dan akhirnya entah sama om dinetralin atau gimana, suruh minum air lah ini itu. Dia udah mulai bangkit lagi, normal lagi lah.
Nah pas hari ketiga kita emang udah schedulein untuk hari ketiga kita ngejalanin prewedding saya sama calon istri saya. Kita prewedding di sana di pantai, normal-normal aja bang. Take foto semua normal, lancar, kita pulang sampai rumah jam 5. Sore banget ya? Sore. Prepare lah istirahat gitu kan, bersih-bersih. Dan istri punya ide lain. Ngajak ke pantai, habis Isya. Kan udah ke pantai lagi? Ke pantai lagi, beda pantai bang kita. Oh beda pantai. Ya. Okay. Kebetulan memang dari rumah itu ke pantai yang istri mau nggak lebih dari 15 menit. Pantai apa tuh? Parangtritis bang. Oh daerah Bantul juga dia? Bantul. Kita deket di sana. Habis Isya kita berangkat. Sampai sana ya sebentaran lah. Jam 8. Ngobrol-ngobrol di sana asik. Sampai akhirnya jam 11 kita pulang. Kita jalannya muter. Dan tujuan saya pengennya jalan motong bang. Nggak lewat jalan utama. Biar kita lebih cepet. Nyampenya karena udah malam kan. Motong jalan. Ternyata saya lupa jalannya. Karena udah lama nggak ke situ. Adalah ide istri buka Google Maps. Dia bilang langsung, ini jalan sini bisa kok, gini. Saya nggak percaya. Saya kan tinggal lama di situ. Tapi istri bilang di situ bisa. Enggak kok, ini bisa. Ya udah, oke, saya ikutin. Ternyata di situ jalan buntu bang. Jalan buntu dan sebelum jalan buntu itu ada rumah kosong gede. Di depan ada pohon nangka yang gede banget. Itu kalau misalnya orang dewasa ngelingkerin si batang pohon itu aja nggak sampai bang. Sekitar 2 orang dewasa lah baru bisa ngelingkerin. Dari situ saya ngelihat sosok genderuwo. Tingginya sekitar 3 kali tubuh manusia normal. Saya pikir kan mata saya minus nih. Malam-malam saya pikirnya memang itu batang pohon. Ternyata pada saat lihat ke atas itu ada matanya merah bang nyala. Matanya menuju ke arah mobil ngelihat saya. Dan istri saya di situ juga ngeliat. Akhirnya di depan jalan buntu, saya memutuskan mau muter balik nggak bisa. Saya terpaksa bang, mundurin mobil tanpa ngelihat spion, tanpa nengok ke belakang karena saya saking takutnya untuk ngelihat makhluk itu lagi bang. Langsung mundur aja? Langsung mundur dan akhirnya terjadi mobil nyangkut, nabrak lah di situ belakang, nabrak pagar. Dan di situ bodohnya temen ngomong kasar lagi, frontal lah di situ. Ini jadi pohon nih bang, ini kita mobil. Nabraknya saya itu bener-bener di pagar yang si rumah kosong itu. Si temen ngomong, wah bego banget lu bang, bawa mobil aja masih nyangkut lu. Padahal posisinya, posisi temen itu kan di jok belakang. Nah posisi jok belakang itu persis di samping genderuwo itu, dia ngomong kayak gitu bang. Nah di situ saya cuma diem, saya majuin mundur mobil lagi, mundur ulang. Nah kita mundur lagi nih, balik lagi. Pada akhirnya kita sampai rumah nih bang. Kita sampai rumah, kita bersih-bersih lah, ganti baju. Saya sama istri oke, sudah ganti baju kan, udah siap tidur. Temen enggak bang, temen masih di teras, duduk di teras. Saya pikir ya udahlah, mau nyantai. Saya masuklah ke dalam bikin kopi, bikin 2 gelas. Saya kasih ke dia. Nih kopi sama rokok, nyantainya dulu di depan. Saya ke dalam ngambil cemilan lagi. Agak lumayan lama bang saya ngambil cemilan itu. Makanan lah nyari-nyari di sana. Itu kopi sama rokok nggak diisep. Saya pikir ini anak kenapa diem aja kan? Biasanya kalau ada kopi langsung nih diem aja tuh. Nah di situ ternyata dia kayak diganggu gitu bang. Masih diikutin sama sosok yang tadi itu kayaknya. Oh, yang genderuwo itu? Iya. Terus? Nah, di situ nggak lama, sekitar 10 menit, om saya datang, entah pulang dari mana lah dia. Kebetulan kan om saya ngerti hal yang kayak gituan. Pada saat dia datang, baru tuh teman saya mulai teriak-teriak. Ternyata diganggu. Diganggu kesurupan atau gimana? Awalnya cuma diem aja bang. Tapi entah kenapa pas saat om saya datang, dia langsung teriak. Ngamuk gitu. Dan di situ saya dimarahin sama om saya. Habis dari mana kamu? Habis ngapain? Ini temen kamu digangguin begini. Toh saya nggak tahu kan ya. Saya pikir ya udah. Saya di situ juga merinding bang, serius bang, teriak-teriak di situ. Ditambah juga lokasi rumah mbah saya. Sampingnya itu lapangan dan dulu lapangannya itu tempat jadi evakuasi bang.
evakuasi pada saat dulu gempa Jogja. Jadi tempat lapangan itu tuh persis di samping rumah saya untuk nyusun jenazah. Para mayat-mayat dulu yang jenazah korban-korban gempa di samping saya pisan. Iya. Udah selesai kan marah-marahin saya, akhirnya dinetralin lah, diobatin sama om saya. Sudah netral, langsung diminta masuk. Udah kamu masuk semua ke dalam, nggak usah ada yang di luar. Yang penting kamu udah masuk ke dalam. Teman kamu udah nggak apa-apa. Ya udah saya masuk ke dalam. Istirahat aja langsung kan. Sampai situ pagi-pagi dia ngomong, "Bang, kok gue digangguin mulu sih di sini? Nggak cuma sekali, Bang." Di situ saya ngomong tuh, kan gue udah bilang dari awal, tolong jaga etika, omongan dijaga. Ini tempat baru lu tempatin. Iya bang, baru sadar saya kalau misalnya begini. Ya emang kebetulan teman saya tuh baru sekali bang ke Jawa Tengah. Oke, pertama berarti itu Pertama first time. Bang. Kita masuk nih di hari keempat. Di hari keempat itu kita nggak ada jadwal kemana-mana bang. Cuma yang ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama muter-muter kampung gitu aja. Nah di situ dikasih wejangan tuh sama om, tolong ucapan dijaga, lebih dijaga. Ngomong ke temen saya. Pada saat om saya ngucapin hal itu, om saya udah ngerasa bahwa teman saya tuh udah beda lah sebelumnya. Karena di hari kebelakangan ini selalu digangguin kan dengan hal-hal yang seperti itu, bahkan sampai kesurupan. Makanya om ngasih wejangan bilang begitu. Dan di situ oke, dia bilang iya tapi nggak dilakuin bang. Tetap ya namanya sifat kan agak susah juga. Nah nyampe akhirnya tuh habis maghrib lah, ada saudara yang datang kan. Saya berempat ngobrol nih. Saya, teman saya, om saya sama saudara saya satu lagi. Nah teman saya nanya-nanya, "Bang, kan di sini katanya dulu pernah gempa, itu kejadiannya gimana?" Nah dijelasin lah sama om saya bahwa di samping rumah tuh tempat evakuasinya para korban-korban jenazah waktu gempa. Nah di situ dia ngomong, "Loh serem dong berarti di sini tempatnya." Enggak serem, biasa aja. Mereka kan udah nggak ada. Karena sesuatu yang meninggal berarti udah nggak ada di bumi, bilangnya gitu om tuh. Nenangin lah intinya biar dia nggak kepikiran yang aneh-aneh. Sampai sekitar jam 10-an tuh om sama saudara saya udah, yang satu pulang yang satu masuk lah ke dalam. Saya berdua sama teman saya ngobrol-ngobrol. Nah di situ dia entah kenapa sehabis kejadian dia kesurupan kemarin itu dan kejadian itu, dia lebih sensitif bang. Dia jadi lebih sensitif gitu. Kayak dia ngedenger hal-hal aneh. Dia yang denger saya enggak. Atau kebalikannya saya yang denger dia enggak. Dia ngelihat sesuatu hanya bayangan atau kelebatan kayak gitu, dia lebih ngelihat gitu. Nah di situ dia tapi nggak berani cerita bang. Dia malam itu nggak berani cerita. Cuma ngomong, "Bang ngedenger nggak?" Ya saya biar rileks aja kan, bilang, "Enggak, gue nggak ngedenger apa-apa." "Oh ya udah bang, ya ngobrol aja nyantai kan, ngopi." Sampai sekitar jam 1 tuh tidur ya. Di situ kejadian lagi sebenarnya. Gimana tuh kejadiannya? Saya tidur, belum tidur bener-bener tidur ya, baru rebahan-rebahan biasa. Saya sama teman saya itu ngedenger ada yang nimpuk ke kaca. Saya bangun, ngeliat, nyariin apaan tadi yang jatuh. Ternyata nggak ada apa-apa. Dari situ teman saya ngeliat sosok, walaupun dia ngeliatnya nggak jelas. Entah dia bilang kayak sebuah asap aja gitu bang, asap tebal putih, tapi nggak kelihatan wujudnya, cuma sekedar asap doang. Asap diem, tiba-tiba langsung hilang aja. Temen ngeliat di situ, dia cerita di situ ngomong, "Bang, gue tadi ngeliat putih-putih bang." "Apaan sih putih-putih?" "Kayak asap bang, begini-begini." "Udah asap berarti," saya bilang gitu. Sebenarnya saya ngeliat juga bang. Situ juga saya ngeliat asap. Karena saya nggak mau bikin suasana makin serem kan ya. Ya udah saya anggap biasa aja. Di situ niatnya mau tidur sekitar jam 1 bang. Akhirnya nggak tidur bang sampai subuh. Oh, ngapain aja tuh? Ya itu karena mau tidur mikir ke situ kan. Habis kejadian ada yang nimpuk, ada yang asap itu. Tambah suara juga. Jadi begadang kalian berdua. Begadang.
mau masuk ke dalam. Kita kan ngobrol sama ngopi, ngerokok kan nggak enak juga di dalam asapnya. Karena di situ om itu nggak ngerokok. Cuma saya sama teman saya yang ngerokok. Jadi kan nggak enak juga. Ya udah begadang aja di luar sampai pagi akhirnya. Bangun sekitar jam 9-an. Dia mulai nanya, "Bang, mana sih tempatnya yang dulu dibilang sama om tempat naruh jenazah itu?" Saya bawalah ke lokasinya. Ya emang di samping rumah pisan persis, Bang. Itu kan lapangan samping rumah banget, Bang. Emang nggak kelihatan? Ya semenjak ada COVID ya, ada COVID itu lapangan jadi nggak keurus gitu, Bang. Ada ilalang, pohon-pohonan. Jadi ini rumah, ini ilalang gitu. Nah sininya baru lapangan tempat itu. Agak ketutup gitu Ketutup. Kita masuknya juga agak muter. Kalau lewat situ juga kita ngelewatin ilalang nggak bisa, Bang. Saya bawalah ke situ. Entah kenapa dia sampai situ nggak jalan dan nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja, Bang. Melihat sekitar kanan kiri, entah pikiran dia masuk ke dimensi yang sebelumnya atau gimana, saya nggak ngerti. Akhirnya saya tepak, udah ayo pulang. Dan dia tetap, Bang, diem di situ. Diem aja. Sampai akhirnya saya tarik tangannya. Ditarik sama saya tangannya, baru sadar. Padahal di situ udah sekitar 5 menit, Bang. Dia baru nanya, "Oh ini, Bang, kita udah sampai." Jadi kayak kosong gitu ya? Kosong, Bang. "Oh ini, Bang, kita udah sampai." "Iya ini, udah ya pulang." "Baru juga nyampe, Bang, gue pengen lihat-lihat." Gitu. "Ya udah lu lihat-lihat dulu sebentaran." "Dulu di mana, Bang?" "Ya ini tempat yang lu injek ini, tempat naruh jenazah dulu. Berderet di sini. Entah lupa gue sampai berapa baris ini di sini." Kira-kira berapa, Bang? Kira-kira? Sekitar 40 sampai 50, Bang. Wih, banyak banget ya. Innalillahi, semoga tenang di sana. Nah di situ mulai tuh ngeliat-liat lah dia, nge-explore daerah situ. Ya udah sampai akhirnya saya ajak balik. "Udah yuk balik ayo ke rumah." Nyampe rumah sekitar siang lah, habis makan siang, ngobrol-ngobrol lagi biasa. Di situ entah kenapa om punya feeling aneh. Dia tiba-tiba pulang siang, Bang. Biasanya dia tuh pulang jam 3, jam 4. Nah ini tengah hari udah pulang. Tengah hari dia pulang, dia ngomong ke saya, "Habis kamu ajak kemana itu temen kamu?" Dia ngomong begitu. "Ke situ, Om. Kan Om bilang dia udah nggak baik-baik aja di sini. Kenapa kamu ajak ke situ?" Dan ternyata teman saya ada yang ngikutin, Bang. Dan itu feelingnya nyampe ke om saya, dia nyampe pulang. Om saya pulang, ya alhasil netralin lagi lah. Netralin lagi teman saya. Nah, pada saat netralin itu, saya nanya ke om, "Emang kenapa, Om? Ini temen kamu ada yang ngikut." "Lah kok bisa? Dari mana emang?" "Kamu itu dari mana?" Dibilang begitu kan sama om saya. "Cuma dari situ, Om, dari lapangan sebelah. Kan Om udah bilang teman kamu tuh lagi nggak baik-baik aja, ngapain ke sana?" "Ya kan dia cuma pengen tahu, Om, penasaran. Lagian juga kan deket, cuma deket rumah." Saya bilang gitu. Nah tetep tuh om saya marah-marah. Setelah marah-marah, kira teman saya dibacain doa lah, dinetralin, sambil dikasih air minum. Selesai tuh ya sekitar jam 1, jam 2 tuh teman saya masih diem aja, Bang, sebenarnya. Masih agak linglung gitu. Nyampe linglung gitu, akhirnya mulai tenang tuh habis asar. Habis asar, om saya bilang, "Kamu kan niatnya mau pulang kan?" "Iya, Om, hari ini." "Om minta kamu pulang berangkat jam 10 malam." Malam? Jam 10 malam. Entah titipan pesen dari om saya tujuannya apa, saya tetap diminta harus jalan jam 10 malam. Ya udah. Karena saya masih ngikutin kan, teman saya ngomong, "Ah udah, Bang, nggak usah, Bang. Kita pulang sekarang aja, Bang. Udah nggak kuat kok, Bang, di sini." Bilangnya gitu kan. Udah pusing banget dia katanya, digangguin terus nggak sekali 2 kali. Nyampe ngerengek pengen pulang dia, Bang. Karena syok lah, dia baru pertama kali seumur hidup ngerasain langsung begitu. Akhirnya om saya nyampe mutusin saya suruh pulang jam 10, saya penasaran. Emang sebetulnya sosok apa sih om yang ngikutin dia sampai
Om mutusin jam 10 malam harus berangkat. Emang serem apa dan separah apa sih yang ngikutin? Om saya cuma narik napas, bilang, udah cukup kamu ikutin omongan saya. Tolong pulang jam 10 malam. Jangan buat aturan sendiri. Om sudah bilang itu harus lakuin. Om saya nyampe bilang begitu, ya udah pada akhirnya saya ngikutin. Nah di situ tetap teman saya ngerengek pengen pulang. Selalu pengen pulang, bilangnya begini. Ya di situ kan nggak mungkin langsung pulang dong. Kita kan prepare untuk perjalanan pulang kan berat juga. Jauh juga. Jauh kan. Harus Cikarang. Iya. Ya udah di situ saya putusin untuk prepare mobil lah. Kita cek mobil semua. Beres cek mobil tuh sekitar jam 5. Ya sekedar cek ban atau ini itu ya selesai jam 5 lah. Di satu sisi saya sama istri saya kayak ditahan. Pokoknya perasaan saya sama istri saya nggak mau pulang. Sedangkan si teman saya ngerengek pengen pulang. Di situ bersinggungan bang. Saya sama istri saya pengen pulangnya niatnya besok. Om saya nyuruhnya jam 10, saya sama istri saya niatnya besok, teman saya pengen pulangnya sekarang. Di situ saya bimbang. Dan pada akhirnya tetap om saya ngebilangin harus pulang jam 10. Ya udah di situ saya prepare baju, pakaian lah kita masukin ke dalam mobil. Keluarga pada datang mau pamitan, ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan kesini lagi bilangnya gitu. Ajak istrinya. Emang rencana mau nikahnya kapan? Nah, saya sebutin lah bulannya, tanggalnya. Orang-orang di sana bilang insya Allah akan datang. Akan usahain ya. Di situ temen agak mulai tenang di situ bang. Udah mulai tenang. Sekitar jam 8, jam 9 udah mulai tenang. Entah kenapa. Setengah 10 dia melamun lagi. Kita sedikit lagi mau prepare jalan. Jadi ya bener-bener tinggal pamitan doang bang. Tinggal pamitan, manasin mobil lah. Nyabut-nyabut HP doang. Itu dia melamun lagi. Duduk di depan teras, ngadep ke arah lapangan yang dia lihat tadi siang. Ngelamun. Entah ngelihat apa saya juga nggak tahu apa yang dia lihat. Ditepak lah pundaknya sama om saya. Dia baru sadar. Ditanya, ngeliat apa kamu? Ah enggak om, baru juga ngerokok. Padahal dia nggak pegang rokok. Dari situ dibilangin, ini udah mau jam udah hampir setengah 10, udah hampir jam 10. Mau pulang jam 10 kan tinggal sedikit lagi sana, siap-siap digituin sama om. Dan mulai siap-siapnya itu, setiap langkahnya temen saya diikutin sama om saya. Diiringin gitu mas? Diiringin. Karena om saya ngerasa benar-benar ada yang ngikutin. Kalau lebih lama di situ lebih dari jam 10 takutnya berbahaya. Ya udah, akhirnya saya jam 10 berangkat. Akhirnya kita pamitan lah sama om saya, mbak saya lah dan saudara-saudara di sana. Pesan yang dibilangin ke teman saya cuma satu. Perbanyak zikir, perbanyak doa. Bilangnya itu. Omongan yang paling diingat sama saya ngomong ke teman saya itu. Teman saya bilang, iya om, saya bakal baca doa terus. Nah, sampailah saatnya kita berangkat. Kita keluar dari desa itu ya, dari kampung saya desanya, kan lewat kayak portal gitu bang, selamat datang. Kita keluar dari situ. Temen saya baru bisa ketawa bang, baru bisa tenang, kayak balik lagi pada umumnya aja gitu. Sebelumnya kayak banyak ngelamun, banyak diem. Tapi pas ngelewatin portal itu, ya tepat sih ngelewatin portal itu sekitar jam 10 kurang 1 menit atau lebih dari 1 menit lah lewat situ. Dia baru bang bisa bercanda lagi bang. Terus. Nah di situ mulai bisa bercanda lagi, entah main ledek-ledekan lah, tapi ada bedanya teman saya omongan walaupun ledek-ledekan, susunan katanya terjaga. Lebih baik daripada sebelumnya. Emang sebelumnya gimana kata-katanya? Ya kata-kata
ciri khas orang-orang sana lah bang. Ngomong binatang, panggil-panggilannya, keras-keras lah. Anjing gitu ya. Iya. Sialan banget tuh temannya anjing gitu. Iya. Tapi sekarang mulai tersusun tuh kata-katanya. Emang kita ledek-ledekan tapi lebih kesusun aja gitu. Lebih tertata bahasanya. Nah pas di situ dia mulai aktif bercanda lagi nih. Istri sempat ngomong. Bisa ngomong juga loh. Baru ketawa-tawa. Biasanya lu kalau ngeledekin omongan lu nggak pernah benar. Nah di situ saya mulai ketawa, kaget juga sih. Saya sadar, oh iya ya, omongan kok bener sekarang. Kemarin-kemarin kemana lo? Udah bang, saya udah kapok bang ngomong-ngomong begitu, udah bener saya bang. Udah mulai jaga-jaga omongan lah. Saya udah mulai percaya sama hal-hal kayak gituan, apalagi ini daerah baru bang. Bakal saya inget bang. Pokoknya semua yang saya alamin di sini saya ingat. Mau saya ke tempat manapun, yang pernah saya injak, bakal saya susun bang bahasanya. Nggak saya samain sama kampung saya bang. Saya bilang gitu. Nah situ ya udah mulai ketawa-ketawa aja. Kita kan pulang itu nggak lewat tol langsung bang. Dari Jogja itu kita nggak masuk tol. Kita bakal masuk tol itu pas masuk di Brebes. Nah di situ kan kita lewat kayak daerah Purworejo atau Purwokerto itu kan daerah gunung-gunung hutan gitu bang jalannya. Oh berarti lewat selatan bang ya? Lewat selatan. Oh, iya, Purwokerto iya. Iya. Bukan Pantura ya? Enggak, kita lewat selatan di situ. Kebetulan kan emang kita berangkat malam. Posisinya di situ masih gelap. Nah teman itu masih ngelihat bang. Kadang masih ngelihat. Mungkin karena efek dari kesurupan itu dia jadi lebih sensitif. Ngelihat apa tuh waktu itu? Ya di sepanjang perjalanan kalau ada yang aneh-aneh dia ngelihat terus langsung ngomong. Bang, lu ngelihat gak bang? Lihat apaan? Enggak sih, tadi ada ini. Terus ngomong lagi, ngerasa tiba-tiba langsung ngedeketin bangku depan. Saya tanyain, lu ngapa? Gak tahu, kayak di samping gua ada yang duduk. Siapa sih yang duduk? Orang kita naik mobil cuma bertiga kan. Kebetulan mobil emang 2 baris bang. Belakang itu enggak. Jadi di samping dia kan, di belakang dia udah nggak ada apa-apa dong. Samping dia doang, bangku 2 baris. Langsung ngomong gitu. Ya udah. Mau gimana lagi Gung? Udah nggak ada. Jauh udah kita mah. Yang penting permisi aja, ingat kata om gua apa? Iya bang, banyak-banyak doa bang sama zikir. Ya udah, gitu aja. Pada akhirnya kan kita ngelewatin tempat-tempat kayak gitu udah alhamdulillah. Pada akhirnya kita sholat subuh tuh, kita rest di sekitar Brebes, tapi belum sampai tol, kita rest dulu, sholat subuh. Kita istirahat, sholat, nyari sarapan juga. Di situ dia mulai cerita banyak bang, apa yang dia lihat. Udahlah, saya anggap itu emang cerita perjalanan aja gitu. Cukup dia yang ngerasain aja, biar dia tahu pengalaman. Nah pada akhirnya kita jalan lagi setelah istirahat sekitar jam 5:30. Udah mulai terang, baru masuk tol dari Brebes. Masuk tol dari Brebes, ya udah normal-normal aja kita jalan. Sampai akhirnya kita sampai Cikarang jam 10, jam 11-an bang, kita sampai Cikarang. Iya, ya, santai itu ya. Santai banget kita bawa mobil. Di Cikarang tuh dia benar-benar ngerasa ini gua yang baru. Sampai segitunya? Iya. Gue yang baru? Gue yang baru bang bilangnya. Harus di-upgrade kali dia. Iya. Dan akhirnya kita sampai Cikarang, saya anterin ke rumah masing-masing kan, ke rumah calon istri saya. Dan terakhir saya anterin ke rumah temennya saya. Saya bilangin, tolong cuci kaki, cuci muka sebelum lu masuk rumah. Bersih-bersih. Terus usahain nggak usah cerita apapun yang kejadian di sana ke orang lain yang ada di sini. Cukup lu aja yang tahu dan lu yang rasain. Ya dia bilang ya udah bang, bakal gue simpen bang kenangannya bang, semua perjalanannya. Kenangan ya? Iya sih emang. Kejadian horor tuh emang bener-bener indah buat dikenang. Iya. Dan nggak bisa dilupain sih tapi pasti. Tapi pada saat kejadian gemeter badan. Iya. Nah nih bang, selama 5 hari waktu itu calon istri sempat diganggu juga bang? Atau apa gitu? Kalau untuk diganggu secara bentuk sih alhamdulillah enggak bang. Tapi kalau untuk suara-suara ya dia pasti ngedengar, dia sempat ngomong juga, cuma dihirauin sih sama dia. Ya baikan ya? Ya baikan sih. Ya
dia nggak dapat gangguan lebih ya karena dia percaya dan jaga omongan sih, lebih ke arah itu. Dan waktu itu kan foto prawedding tuh. Iya. Di pantai apa tadi? Deket Pantai Parangtritis, Bang. Oke, tapi bukan Pantai Parangtritis. Bukan. Dan sampai sekarang nih, sampai abang duduk di sini Bang Anwar. Iya. Jadi nikah sama dia Bang? Jadi. Oh jadi? Jadi. Alhamdulillah. Iya. Anak berapa sekarang Bang? Satu. Umur? 9 bulan. 9 bulan. Oh, alhamdulillah udah bisa bercanda lah ya. Udah bisa. Oh, berarti lagi fase-fasenya sekarang begadang nih. Nggak pernah tidur malam sih. Iya. Nggak pernah tidur malam. Malam sama dia tuh. Iya. Main terus. Iya. Nangis terus. Baru tidur udah diketokin, Bang. Oh, gitu emang. Umur bayi usia kita sedang. Kalau kata teman saya mah selamat begadang sesungguhnya. Iya. 1 sampai 6 bulan tuh lagi rewel-rewelan, nangis, gitu kan. Iya. Aduh, jadi ngomongin anak, lu curhat. Di rumah Mbah ini kan katanya bekas evakuasi tuh. Iya. Oh, jenazah-jenazah yang korban gempa pada waktu itu ya Bang ya. Dan itu rumah nenek itu sempat terdampak Bang. Lebih cenderung hancur rata sih, Bang. Oh, hancur. Rata. Oh, tapi di sekitar kampung ada korban jiwa Bang. Itu jenazah yang disusun di samping rumah itu korban yang sekitar kampung situ, Bang. Oh. Iya. Tapi dari pihak keluarga Abang? Alhamdulillah luka lecet satu pun nggak ada. Alhamdulillah ya. Tapi rumah hancur waktu itu? Rata. Rata ya. Astagfirullahaladzim. Tahun berapa sih Bang? Saya lupa itu. 2006. 2006 ya? 2006. Oh iya, gempa Bantul ya. Iya. Jogja ya. Terus temen lu nih Bang yang sampai rumah ini dia kondisinya gimana Bang? Apa masih ditempelin, diikutin dari sana? Alhamdulillah sih kondisi temen normal-normal aja, Bang. Cuma ya dia punya pengalaman yang lebih baik dan jadi pelajaran buat dia. Sampai sekarang omongan dia lebih kejaga, Bang. Sisi baiknya di situ. Bahasa-bahasa bercanda binatang itu udah nggak ada? Atau masih? Masih, tapi nggak separah dulu, Bang. Iya. Banyak sih Bang orang, ya maaf ya orang Jabodetabek lah bahasanya kayak anjing gitu Iya. kan. Kayak gampang banget ngomong-ngomong bahasa kayak gitu. Nah, kan. itu. Apalagi kalau ketika bercanda sama orang yang baru kenal mungkin terus udah dewasa, ya kan bisa dibedain lah ya. Iya. Mungkin kalau sama teman sendiri bodoh dah ya kan. Apalagi kalau kita masuk ke kampung daerah orang yang, apalagi daerah situ kan Jawanya lembut ya, kayaknya ya. Jogja itu lembut ya. Sugeng dalu gitu ya. Masih kliniknya juga kuat. Oh iya, dan ya Jogja kan terkenal dengan ramahnya ya Bang ya. Iya, ramah. Dan budaya di sana masih kental gitu ya. Masih kental, masih kuat gitu. Dan ya orang Jogja ramah-ramah ya Bang ya. Iya. Semuanya atau beberapa aja yang ramah Bang? Kalau yang saya alamin sih semua sih, Bang. Serius? Serius. Semua orang sama gitu? Semua orang sama. Jadi di sana tuh nggak harus bilang permisi pada saat ada orang nih. Ada orang nongkrong. Contohnya saya sama abang. Oke. Kalau misalnya di sini kan yang lebih tua atau sudah kakek-kakek atau mbah-mbah kan lewat-lewat aja. Tapi kalau di sana walaupun sudah mbah-mbah yang nongkrong itu anak muda, si mbahnya itu bilang permisi ke kita. Gitu ya. Mungkin nggak semua, mungkin hampir rata-rata. Hampir kan, rata-rata. ya. Iya, karena Jogja kan sekarang udah mungkin di Indonesia daerah yang terkenal lah ya Bang ya. Banyak perantau juga yang ke sana. Iya, ditambah banyak mahasiswa sih yang ke sana dari luar kota. Benar-benar. Daerah istimewa Yogyakarta. Kota pendidikan ya. Iya disebut aja Bang ya. Kota pendidikan. Oh, jadi kalau orang Jakarta kalau ke Jogja tuh keren banget. Iya. Dari mana? Malioboro bos. Yoi. Padahal mah cuma muter-muter doang, kagak jajan-jajan. Iya. Orang Jakarta tuh nggak bercanda. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang ada sama Bang Anwar ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Dan mungkin teman-teman nih ada orang Jogja dan sekitarnya, kan di sana kan waktu ke sana tuh saya makan bakpia ya, enak banget. Jadi kalau buat teman-teman yang orang Jogja, bolehlah kirim-kirim ke sini. Pengen ngerasain lagi bakpia. Kalau ke sana kan lumayan jauh. Ya, JNE atau ini lah. Kok minta-minta sih? Nggak bercanda. Tapi kalau serius juga nggak apa-apa, diterima. Langsung aja WhatsApp nomor itu tuh yang di bawah. Ya 2 book lah nggak apa-apa, 1 juga nggak apa-apa. Ih nego, bercanda. Nggak bercanda. Oke. Boleh lah kirim-kirim. Tuh kata kameramen, boleh lah kirim-kirim. Oke, mungkin sekian nih. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anwar, makasih banyak Bang. Siap. Ya. Mau nanya Bang, kalau dari Cikarang sampai Jogja jalan kaki berapa menit Bang? Belum pernah nyobain sih, mungkin sama abang.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.